Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Aurelia Eka Brilian dengan NIM 251252544. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang asam amino dan protein. Yang pertama, pendahuluan. Asam amino adalah bahan pembangun protein sebagai unit monomer protein yang bergabung secara kovalen dalam ikatan peptida. Jenis asam amino. Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, asam amino nonpolar alifatik. Yang kedua, asam amino polar tidak bermuatan. Yang ketiga, asam amino aromatik. Yang keempat, asam amino bermuatan negatif. Dan yang kelima, asam amino bermuatan positif. Asam amino nonpolar. Gugus R dalam penggolongan asam amino ini merupakan hidrokarbon dan bersifat hidrofobik. Golongan ini meliputi 7 asam amino, termasuk glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Asam polar. Gugus R dari asam amino polar lebih larut dalam air atau lebih hidrofilik dibandingkan dengan asam amino nonpolar karena golongan ini mengandung gugus fungsional yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Golongan ini meliputi serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. Asam aromatik. Gugus R mengandung gugus aromatik atau bentuk siklik, termasuk dalam kelompok ini adalah fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Asam amino bermuatan negatif. Asam amino mempunyai gugus R yang bermuatan negatif. Dua asam amino yang mengandung gugus R yang bermuatan total negatif pada pH 7 adalah asam asparat dan asam glukamat. Masing-masing mempunyai tambahan gugus karboksil. Asam amino bermuatan positif. Asam amino bersifat basa atau muatan positif. Asam amino yang bersifat basa atau bermuatan positif yaitu lisin, arginin, histidin, dan prolin. Reaksi ninhidrin. Ninhidrin atau triketohidrin hidrat dipanaskan dengan asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Semua asam amino yang memiliki gugus alfa amino bebas akan memberikan hasil positif kompleks berwarna ungu. Sedangkan gugus amino tidak bebas seperti asam amino prolin akan memberikan hasil kompleks berwarna kuning. Ninhidrin mendegradasi asam amino menjadi aldehida, amonia, dan CO2 pada kisaran pH 4-8 melalui serangkaian reaksi. Hasil akhirnya adalah ninhidrin yang sebagian tereduksi dan hidrin dan tin. Selanjutnya adalah uji kelarutan. Sifat fisik asam amino terutama disebabkan oleh strukturnya, baik dalam bentuk padat maupun dalam berbagai larutan. Tujuannya adalah menyelidiki kelarutan asam amino. Asam amino polar lebih larut dalam air daripada nonpolar, karena adanya gugus amino dan karboksil yang memungkinkan asam amino menerima dan menyumbangkan proton ke larutan berair. Yang selanjutnya adalah protein. Protein memiliki polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Reaksi ikatan peptida. Penghubung antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya adalah ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil dalam satu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen dari gugus amina di molekul lain. Struktur protein yang pertama ada primer, struktur paling dasar yang berupa urutan linier asam amino, tidak memiliki rantai yang bercabang dan diikat oleh ikatan peptida. Yang kedua, sekunder, terbentuk akibat interaksi antar molekul pada ikatan hidrogen, CO, dan NH. Maka akan terjadi dua bentuk yaitu alpha helix dan beta sheet. Alpha helix sendiri membentuk spiral di mana NH bertemu dengan CO. Komponen yang berada di luar cenderung bersifat larut air, sedangkan komponen yang di dalam adalah nonpolar. Beta sheet dibagi menjadi dua, yaitu paralel dan antiparalel. Yang ketiga,
Tersier, gabungan ikatan hidrogen, ikatan sulfida, ikatan ionik, ikatan von der Waals menjadi satu domain. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah gabungan beberapa domain. Berikut adalah struktur protein. Di sebelah kiri adalah struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener protein. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.